sini saya kembali membaca kitab saya dari Kejadian pasal 25 sampai pasal 26. Begitulah bunyi firman Tuhan di pasal 25, keturunan Abraham dan keturunan Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimram, Yoksa, Medan, Midia, Ishak, dan Suah. Yoksa memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midia ialah Eva, Efer, Henok, Abia, dan Elda. Itulah semua keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya Ishak dan Ismail, mengumpulkan dia dalam Makpelah di padang Efron, dan Efron bin Johar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah diberi Abraham dari Bat-Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abel, Mitzbah, Misyam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetus, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail adalah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah dan Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berharap dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 47 tahun ketika Ribka anak Betul dan Aram dan dari padang Aram, saudara perempuan Laban, dan Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dan yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya keluarlah pertama. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 47 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anaknya itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan menjualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti memasak kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri pergi. Demikian Esau memandang riang hak kesulungannya itu.
Ayat 26, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi dari Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ya istriku," karena pikirannya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu hari kalinya menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnyalah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadaku, "Karena pikiranku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini di hadapan kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapakah yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang yang menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hambanya ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan timbul dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh dan lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur itu digali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Palestina sudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Ketika hamba-hambanya Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamakan sumur ini Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka memanggil sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sinta. Ia pindah dari situ menggali sumur yang lain, tetapi tetap sumur mereka yang dapat bertengkar. Sumur yang dinamai itu Rebot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga tidak berhak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Betsheba. Lalu pada malam hari Tuhan menampakkan dirinya kepada saya berfirman, "Akulah Allah Tuhan Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan Mizpah. Di situ memanggil nama Tuhan. Ia memasangkan kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Hujat sahabatnya dan Pikol kepada pasukannya. Tapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku karena telah menyuruh aku dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau." Lalu Tuhan berkata, "Baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan bela kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti tidak kami mengganggu engkau, dan seperti kami semata akan berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan
dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang memberkati Tuhan?" Kemudian Isa mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpahlah mereka. Kemudian Isa melepaskan mereka dan mereka meninggalkan Dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumber yang telah digali mereka. Setan berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Bet-sheba sampai sekarang. Ketika Isa telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan orang Batsman anak Ela orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Rebeka. Demikianlah bunyi firman Tuhan.